Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa dalam program kegiatan pembelajaran yang kali ini kita akan mempelajari terkait pendidikan latihan kurban SD Islam At-Taqwa tahun 1441 Hijriah. Disimak baik-baik video pembelajaran ini dengan seksama agar kita bersama-sama bisa memahami makna dan tata cara dari berkurban yang merupakan salah satu syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam sebagai perwujudan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut peta konsep dari pembelajaran kita. Kurban dari sisi arti, kurban dari sisi hukum, kurban dari sisi waktu, kurban dari sisi hewan, kurban dari sisi tempat, dan kurban dari sisi cara penyembelihan. Simak baik-baik penjelasan yang akan disampaikan terkait penjelasan-penjelasan mengenai pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan salah satu contoh yang Allah syariatkan melalui Nabiuna Ibrahim alaihissalam dan Nabiuna Ismail alaihissalam. Apa itu kurban? Kata kurban berasal dari bahasa Arab qariba yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal juga istilah udiyah yang merupakan nama hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Selain itu terdapat juga kata tadhiyah digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan kurban. Inilah makna atau arti dari berkurban itu sendiri yang memang berasal dari bahasa Arab yang menekankan bahwa sebagai perwujudan menjalankan perintah Allah dan juga perwujudan hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya kurban. Apa hukum berkurban? Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati ibadah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahuslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat Islam kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas teman-teman bahwa hukum dari berkurban ini merupakan perwujudan dari firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, yakni sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, dan Rasul Muhammad SAW selalu menjalankan ibadah sunnah ini. Oleh karena itu bisa dikatakan juga sunnah muakkad hampir mendekati ibadah wajib. Jadi bagi orang muslim yang memiliki kemampuan untuk berkurban,
disegerakan untuk berkurban. Dan ketika dia tidak menyegerakan untuk berkurban, maka bisa dikatakan tidak menjalankan salah satu syariat yang sudah Allah berikan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan juga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Untuk kurban disyaratkan disembelih sesudah sholat sunnah Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khutbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah umat Islam. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa ibadah kurban atau hewan kurban yang disembelih ketika setelah sholat Idul Adha itu pahalanya adalah sebagai pahala kurban, di mana daging yang disembelih akan diberikan sebagian kepada umat Islam yang berhak menerimanya dan juga sebagian untuk pekurban itu sendiri. Tetapi ketika hewan kurban tersebut disembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka ibadah dari yang dilaksanakan tersebut tidak termasuk ibadah kurban. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, masih diberikan waktu juga yang disebut sebagai hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, di mana bisa juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya, apa saja yang termasuk hewan kurban? Yang termasuk hewan kurban yaitu binatang yang boleh untuk dikurbankan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina. Untuk binatang selain dari ketiga jenis ini tidak diperbolehkan untuk berkurban. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa hewan yang memang memenuhi syarat atau diperbolehkan untuk berkurban itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh sembarangan kita dalam menentukan hewan kurban sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, di mana tempat penyembelihan hewan kurban? Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di rumah penyembelihan hewan atau RPH. Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di lapangan terbuka. Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di lingkungan masjid, musola, atau surau. Yang terpenting teman-teman, dari tempat-tempat ini betul-betul dijaga dari sterilisasi atau kesehatan lingkungan tersebut, kemudian dari kerumunan warga atau masyarakat yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut, dan kemudian yang ketiga, kebersihan alat-alat yang digunakan dalam proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Karena jangan sampai daging yang sudah disembelih terkena bakteri karena tidak bersih tempat yang digunakan sebagai penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya, bagaimana cara penyembelihan hewan kurban? Cara penyembelihan hewan kurban itu ditentukan dalam syarat sah dan halalnya sembelihan. Yang pertama, membaca basmalah tatkala hendak menyembelih hewan. Yang kedua, yang menyembelih adalah orang yang berakal. Yang ketiga, yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab.
dalam hal ini Yahudi atau Nasrani. Perlu diketahui bahwa Yahudi atau Nasrani ketika zaman Rasul Muhammad SAW dan juga rasul-rasul yang lain ini masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap Yahudi atau Nasrani di zaman sekarang ini yang sudah tidak lagi bertauhid kepada Allah. Setiap kita melakukan penyembelihan mesti mengucapkan asma Allah. Selanjutnya, yang keempat, terpancarnya darah. Ini akan terwujud dengan dua ketentuan. Yang pertama, alat yang digunakan sebagai penyembelih itu tajam. Yang kedua, dengan memutus al-wajan, yaitu dua urat tebal yang mengitari. Ini penting sekali. Dalam penyembelihan harus betul-betul dipastikan hewan kurban tersebut telah berhasil disembelih tanpa harus menyakiti ketika penyembelihan. Ketika hewan kurban itu tersakiti saat penyembelihan, maka daging yang disembelih itu tidak halal untuk dikonsumsi. Inilah teman-teman nilai-nilai akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasul terhadap binatang. Apalagi ini binatang yang sangat mulia yang dilakukan untuk ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang penyembelih harus bisa memastikan alat yang digunakan itu tajam dan juga sudah memutus al-wajan, yaitu dua urat tebal yang mengitari pada leher hewan kurban itu sendiri. Baiklah teman-teman, demikianlah video tutorial tentang pelaksanaan ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan guru-guru dan juga teman-teman dan juga masyarakat yang ada di lingkungan SD Islam At-Taqwa bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pahala bagi kita untuk memperberat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk terus kita belajar, terlebih belajar ilmu agama Islam, agama yang sangat kita cintai yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan diri, tetap semangat belajar, jangan pernah kalian merasa lemah, jangan pernah kalian merasa ragu untuk terus membaca, untuk terus bertanya dan untuk terus menggali ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Orang yang cerdas bukan hanya orang yang tahu, tapi juga dia mau belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji mau kemana? Waalaikumsalam. Oh alah, Ali toh. Bapak kira siapa? Pak Haji mau ke rumah Pak RT nih, Li. Ali mau kemana? Ali mau ke taman, Pak. Mau main. Wah, searah dong kita. Kalau gitu, bareng Pak Haji aja yuk, Li. Oke Pak Haji. Pak Haji disunahkan bagi yang berkurban agar menyembelih hewan kurbannya sendiri. Terus... Loh, kok lupa? Coba deh sebutin apa yang Ali ingat. Oh iya, baca basmalah dulu. Setelah membaca basmalah, lalu membaca sholawat Nabi, kemudian membaca takbir. Terus apa lagi Ali? Berdoa biar kurbannya diterima ya Pak Haji. Benar Ali. Doanya Allahumma taqabbal mim Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan umatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Oh iya, binatang yang disembelih baiknya menghadap kiblat ya Pak Haji. Pak Haji, emang apa aja sih rukun penyembelihan kurban? Rukun menyembelih kurban itu yang pertama menyebut nama Allah. Kemudian penyembelihnya
adalah orang muslim atau ahli kitab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan dari sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Setelah itu, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Alat yang digunakan juga harus tajam dan mematikan. Kalau pakai gigi atau kuku, boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh lah, Li. Maksudnya itu pisau atau golok. Oh, gitu ya Pak Haji. Ali ngerti sekarang. Alhamdulillah, Ali semakin hari semakin pandai. Iya, Ali main dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali dari mana? Ih, kakak kepo. Ali, kamu ditanya kok malah gitu sih? Li, besok abis sholat Idul Adha, kita lihat pemotongan hewan kurban di masjid yuk. Wah, ayo Kak. Ya udah, Ali ke kamar dulu ya Kak. Ih Kak, sapinya kasihan. Kenapa kasihan? Kan sapinya seneng karena mau digunakan untuk ibadah kepada Allah. Emang iya Kak? Iya dong Li, perhatiin tuh proses penyembelihannya. Yang pertama itu menyebut nama Allah dulu ya Kak. Iya, menyebut nama Allah dulu. Lalu setelah itu lehernya disembelih pada 2 urat besar, tempat lewatnya makanan dan bernafas. Kalau susah di leher, terus gimana Kak? An Abi al-Ushra'i an Abihi Kola Qultu ya Rasulallahi ama takunu dzakatu illa fil halki wal labba. Kola lauto antafi fakhidiha li ajdaka. Artinya, dari Abu Ushro, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak sah menyembelih selain di kerongkongan dan di pangkal leher? Jawab Rasulullah, jika engkau lukai di pahanya, sesungguhnya cukuplah memadai bagimu. Hadis riwayat jamaah. Aisyah, Ali, sini yuk bantu Pak Haji membagi daging kurban. Emang cara pembagian daging kambing itu gimana sih Pak Haji? Para ulama menjelaskan bahwa pembagian yang utama itu sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk disodakohkan. Oh iya, tolong antar daging ini ke rumah Pak Umar ya. Oke Pak Haji.